Oke, di video kali ini kita akan ngomongin tentang 3 pelajaran hidup dari perkuliahan pendidikan selama 4 tahun. Secara garis besarnya, kita akan ngomongin satu, pentingnya menyusun tujuan. Yang kedua, kekuatan kerjasama. Yang ketiga, pentingnya beradaptasi. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, pentingnya menyusun tujuan. Saat aku mulai kuliah di bidang pendidikan, hal pertama yang aku pelajari adalah pentingnya punya tujuan yang jelas. Karena kalau nggak ada tujuan, kamu bisa ngerasa hilang dan nggak tahu arah dalam hidup kamu. Aku dulu sering ngerasa bingung, nggak tahu apa yang ingin aku capai atau bagaimana cara mencapainya. Tapi kemudian aku belajar tentang pentingnya menyusun tujuan. Menyusun tujuan itu kayak kita membuat peta untuk hidup kita. Kamu jadi tahu nih kemana kamu harus pergi dan apa yang harus kamu lakukan untuk sampai di sana. Bayangkan, kamu sedang berjalan di hutan tanpa peta, pasti kamu bisa tersesat kan? Nah, kalau kamu punya peta, perjalananmu itu lebih mudah dan kamu nggak akan salah jalan. Tujuan yang jelas juga memberi kamu motivasi. Misalnya, kalau tujuanmu adalah menjadi dokter, kamu akan jadi semangat belajar karena kamu tahu apa yang ingin kamu capai. Kalau kamu pengen jadi programmer, kamu bisa tahu nih belajar, oh ini yang menjaga motivasi aku. Motivasi itu penting banget. Karena dalam perjalanan pasti ada rintangan. Kadang kamu ngerasa capek atau nggak semangat dan itu wajar banget. Tapi dengan tujuan yang jelas, kamu punya alasan untuk terus maju dan pantang menyerah. Aku ingat saat aku ngerasa putus asa dan pengennya nyerah aja di saat itu juga. Tapi kemudian aku ingat tujuan aku. Why-nya aku tuh kuat dan itu memberi aku kekuatan untuk terus berjuang. Menyusun tujuan juga membuat kamu bisa lebih fokus. Kamu jadi tahu apa yang penting dan apa yang nggak penting. Kamu bisa tahu bisa fokus di mana dan kamu bisa tahu apa-apa yang nggak mesti aku kerjakan di saat itu juga. Kamu bisa mengatur waktu dan energi untuk hal-hal yang mendekatkan kamu ke tujuan kamu. Pernah nggak kamu ngerasa banyak pekerjaan tapi nggak tahu yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu? Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa membuat prioritas dan bekerja lebih efektif lagi. Tujuan juga membantu kamu mengukur kemajuan kamu sampai mana. Kamu bisa melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan dan apalagi nih yang harus kamu lakukan. Ini memberi kamu tuh rasa pencapaian dan membuat kamu lebih percaya diri. Ketika kamu melihat bahwa kamu makin dekat dengan tujuan kamu akan jadi lebih semangat lagi nih. Kenapa? Karena kamu tahu kamu punya tujuan yang jelas dan spesifik. Tuliskan di kertas, tempel di tempat yang kamu lihat setiap hari. Ini akan membantu kamu memberitahu, oh, why aku tuh ngapain, tujuan aku itu ngapain. Ingat, tujuan yang jelas bisa mengubah hidup kamu jadi lebih terarah dan juga lebih penuh bermakna. Yang kedua, kekuatan kerjasama. Selama 4 tahun belajar, aku juga belajar tentang betapa pentingnya kerjasama. Kamu nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Ada banyak hal yang nggak bisa kamu lakukan sendirian. Aku dulu sering mencoba menyelesaikan semua tugas sendiri dan aku sangat merasa terbebani dengan hal tersebut. Tapi kemudian, aku menyadari bekerja sama dengan orang lain bisa membuat segalanya itu lebih mudah dan lebih cepat untuk selesai. Berbeda banget dengan ketika kita sendirian mengerjakannya. Bayangkan, kamu harus memindahkan batu besar sendirian. Pasti susah dan juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi, kalau ada beberapa teman yang membantu kamu, batu itu bisa dipindahkan lebih mudah dan juga lebih cepat. Ini cuma permisalan ya. Kerjasama itu seperti berbagi beban. Jadi kamu nggak perlu ngerasa terbebani sendirian. Selain itu, kamu juga bisa belajar dari orang lain. Setiap orang punya keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Dengan bekerja sama, kamu bisa belajar hal-hal baru yang mungkin belum kamu ketahui. Misalnya, saat aku bekerja sama dengan teman sekelas, aku belajar cara-cara baru untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan ide-ide kreatif yang sebelumnya nggak aku kepikiran. Karena apa aku bisa memikirkannya? Karena aku bekerja sama dengan teman aku. Kerjasama juga membuat pekerjaan jadi lebih menyenangkan juga. Kamu bisa berbagi cerita, bercanda, dan saling mendukung satu sama lain. Berbeda dengan kamu sendirian mengerjakan hal tersebut. Saat kamu merasa capek atau frustasi, teman-teman kamu itu bisa memberi semangat dan membantu kamu untuk tetap fokus kepada tujuan kamu ataupun apa yang sedang kamu kerjakan. Pernah nggak kamu ngerasa kesulitan karena mencoba melakukan semuanya sendirian? Ini pasti pernah banget. Aku juga pernah merasakan hal tersebut. Aku dulu sering ngerasa begitu, tapi dengan kerjasama, segalanya jadi ringan dan lebih menyenangkan. Selain itu, kerjasama juga mengajarkan kamu untuk tentang empati dan juga pengertian. Kamu belajar memahami kebutuhan dan perasaan orang lain.
kamu jadi lebih sabar dan bisa bekerja sama lebih baik dari tim kamu. Karena apa? Kerjasama. Maka dari itu sangat penting, terutama saat kamu nanti bekerja atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kamu dan teman-teman kamu lagi main bola, sepak bola. Kalau kamu hanya bermain sendiri, pasti sulit tuh untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tapi dengan kerjasama, saling ngoper bola, dan bekerja sama sebagai tim, kalian bisa mencetak banyak gol dan memenangkan pertandingan. Karena apa? Kerjasama. Kerjasama juga membuat kamu merasa lebih percaya diri. Kamu tahu nggak bahwa kamu tuh nggak sendirian dan selalu ada yang mendukung kamu. Ini membuat kamu lebih berani menghadapi tantangan dan mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Maka dari itu, jangan ragu untuk bekerja sama dengan orang lain. Carilah teman yang bisa diajak bekerja sama, berbagi ide, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan kerjasama, kamu bisa mencapai lebih banyak dan merasakan kebahagiaan yang bersama, dan itu nggak bisa kamu dapatkan kecuali dengan bekerja sama. Tips yang ketiga, pentingnya beradaptasi. Pelajaran ketiga yang aku dapatkan dan aku pelajari ketika aku kuliah di bidang pendidikan adalah pentingnya beradaptasi. Dunia terus berubah dan kita harus mengikuti perubahan tersebut. Dulu nggak ada AI, sekarang ada AI. Dulu nggak ada ChatGPT, sekarang ada ChatGPT. Dulu aku sering ngerasa kesulitan menghadapi perubahan atau situasi baru. Tapi kemudian aku belajar bahwa beradaptasi itu penting supaya kita bisa lebih maju. Kita bisa terus maju ke depan. Beradaptasi berarti kita harus fleksibel dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Bayangkan, kamu seperti air tuh, bisa menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun itu. Ada di panci, bentuknya seperti panci dan semacamnya. Kalau kita kaku dan nggak mau berubah, nggak mau bertumbuh, nggak mau beradaptasi, kita bisa sulit menghadapi tantangan dan kita bisa tertinggal dengan dunia ini. Aku ingat saat pertama kali masuk kuliah, semua itu merasa baru dan juga menakutkan. Tapi dengan beradaptasi, aku bisa menemukan cara untuk merasa nyaman dan menikmati proses belajar. Beradaptasi juga berarti belajar dari kesalahan. Setiap kali kita menghadapi kegagalan atau kesulitan, itu adalah kesempatan untuk belajar dan juga menjadi lebih baik. Aku pernah mengalami banyak kegagalan, tapi dengan belajar dan beradaptasi, aku bisa bangkit dan mencoba lagi dengan hal yang lebih berbeda. Beradaptasi juga membuka peluang baru. Saat kita bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan, kita bisa menemukan kesempatan yang sebelumnya itu nggak kelihatan. Pernah nggak kamu ngerasa takut mencoba hal baru karena nggak yakin bisa melakukannya? Aku dulu sering merasakan hal tersebut. Tapi dengan beradaptasi, aku jadi lebih berani mencoba hal-hal baru dan menemukan peluang yang menarik. Selain itu, beradaptasi juga membuat kita lebih kuat dan juga tahan banting. Kita jadi lebih siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Saat kamu bisa beradaptasi dengan baik, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan. Bayangkan kalau kamu lagi main game, main video game, kalau kamu nggak mau belajar dan beradaptasi dengan level yang lebih sulit, kamu akan kalah, kamu akan stuck di level yang rendah terus. Tapi kalau kamu mau belajar dan mencoba cara-cara baru, kamu bisa mengalahkan level tersebut dan terus maju menjadi lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang, coba deh jangan takut untuk menghadapi perubahan. Belajarlah untuk beradaptasi dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Dengan beradaptasi, kamu bisa menghadapi apapun yang akan datang dan menemukan jalan menuju kesuksesan kamu tersendiri. Dengan menerapkan apa yang aku sebutkan di sini, kamu akan mengalami perubahan besar dalam hidup kamu. Kamu akan punya tujuan yang jelas dan membuat hidup kamu itu lebih terarah dan penuh makna. Setiap hari, kamu akan lebih semangat dan juga termotivasi untuk mencapai impian kamu. Dengan kerjasama yang baik, dengan kerjasama, kamu akan merasakan kebersamaan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan belajar banyak hal baru dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.